Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini, kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi, buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film O Nina Bobo yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Yos Purnomo dan diperankan oleh Revalina S. Temat sebagai Karina, Firman Ferdiansah sebagai Rian, dan Daniel Topan sebagai Bams. Film ini menceritakan sebuah kejadian yang mengerikan menimpa keluarga Rian, sehingga membuat dirinya mengalami gangguan jiwa. Buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Rian yang merasa tidurnya terganggu. Saat bangun, ia melihat sosok hitam berdiri di samping tempat tidurnya. Ia menutup hidung lalu pergi menuju kamar adiknya yang saat itu ibunya sedang meninabobokkan adiknya. Ia menceritakan hal itu pada ibunya, namun ibunya menganggap Rian hanya bermimpi, lalu mengantarkannya ke dalam kamarnya. Saat sang ibu ingin menyanyikan lagu Nina Bobo, Rian melarangnya dengan beralasan bahwa makhluk yang datang dari panggilan lagu itu sangatlah jahat. Tiba-tiba pintu terbuka, ternyata ayahnya yang masuk ke dalam kamar Rian dan meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa di sana. Lalu mereka keluar dari kamar Rian dan masuk ke dalam kamar mereka. Rian yang merasa bahwa keberadaan makhluk itu sangat dekat, ia lalu menutup hidung dan bersembunyi di balik selimut. Namun ia merasa khawatir, lalu Rian pergi keluar kamar dan menyaksikan orang tuanya dibantai oleh makhluk tersebut. Hal itu membuat dirinya sangat trauma. Kini 5 tahun telah berlalu, Rian berada di sebuah rumah sakit, dan datanglah Karina, seorang mahasiswi yang sedang mengambil tesis S2. Ia menjadikan Rian sebagai objek penelitiannya yang dimana Rian mengalami post-traumatic stress disorder atau kita sebut dengan PTSD. Karina ingin membawa Rian ke rumah di mana tempat keluarga Rian dibantai. Karina yakin dengan cara ini ia dapat menyembuhkan Rian kembali dalam keadaan normal. Tibalah hari pertama di mana Karina membawa Rian ke bekas rumahnya dulu. Ia ditemani seorang yang bernama Bams. Pertama kali Rian memasuki rumah itu, ia seperti ketakutan. Namun, Bams mencoba untuk menghibur Rian agar ia tak terlihat takut. Bams yang tidak bisa menemani Karina menginap di rumah itu, ia berpamitan kepada Karina. Saat Bams telah pergi, Karina menginterogasi Rian. Namun, Rian membisu dan tidak menyampaikan sepatah kata pun. Saat malam tiba, Karina mendengar suara berisik dari arah lantai atas. Ia memanggil Rian yang dikiranya Rian sedang bermain di sana. Namun hal itu membuat dirinya penasaran. Perlahan Karina menaiki tangga dan masuk ke sebuah lorong. Ia melihat sebuah tali skipping yang digunakan makhluk mengerikan itu untuk menggantung ibunya Rian. Karina mengabaikan hal itu. Ia lalu pergi kembali ke kamarnya dan tiba-tiba tali itu seperti ada yang menarik memasuki sebuah kamar. Hal itu tidak diketahui oleh Karina. Di hari kedua, Karina kembali menginterogasi Rian. Kali ini Karina menginterogasinya dengan menggunakan teknik hipnotis. Saat Rian telah tertidur, Karina menanyakan sejumlah pertanyaan padanya. Namun hal itu membuat Rian seperti kesurupan dan membuat Karina panik. Lalu ia menyadarkan Rian dan mencoba untuk menenangkannya. Malam harinya, saat Karina membuat vlog hariannya, ia melihat sosok putih berambut panjang di dalam layar iPad-nya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Lalu ia mendengar suara anak kecil sedang tertawa. Scene berpindah ke Rian yang sedang latihan menahan nafas. Yang sesaat kemudian, Karina datang dan menanyakan padanya kenapa ia sering menutup hidung dan menahan nafas. Lalu scene berpindah lagi ke Karina yang sedang tidur. Ia mendengar suara ada yang mengetuk pintu rumah. Perlahan ia pergi ke pintu itu dan membukanya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Saat ia berdiri di depan rumah, terlihat ada anak perempuan berlari di dalam rumah. Kemudian Karina masuk ke dalam dan mencoba untuk mencarinya. Di hari ketiga, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Karina masuk ke dalam kamar Rian, melihat sebuah boneka berdiri di dekat tempat tidur Rian. Namun saat ia akan pegang boneka itu tiba-tiba roboh. Hal itu membuat Karina heran. Lalu Karina mulai menginterogasi Rian kembali. Ia menanyakan apakah dirinya senang hari ini. Rian menjawab iya karena ia telah bertemu dengan seseorang.
Hal itu membuat Karina penasaran, siapa yang telah bertemu dengan Rian. Karina bertanya. Ternyata Rian bertemu dengan Lala, adiknya yang telah tewas bersama kedua orang tuanya waktu itu. Karina menjelaskan padanya bahwa semua itu tidak nyata. Itu hanyalah halusinasi Rian saja. Kejadian aneh kembali muncul pada malam hari. Ketika itu, Karina sedang mencari sesuatu. Ia mendengar suatu yang aneh dari lantai atas. Lalu perlahan ia naik ke atas dan melihat ke sebuah lorong. Ada sesuatu di sana, namun Karina memutuskan untuk turun saja. Dan saat Karina pergi, ternyata ada sosok makhluk berbaju putih berambut panjang lewat dan masuk ke dalam sebuah kamar. Karina kembali membuat video vlognya. Ia menceritakan keanehan Rian saat sedang tidur. Ia pernah memperhatikan Rian tidur dan ia melihat Rian hanya tidur tenang tidak lebih dari 2 menit. Hal itu membuat Karina harus selalu memperhatikannya setiap waktu. Di hari keempat, Bams membawakan Karina sebuah CCTV agar Karina bisa memantaunya setiap saat. Banyak hal aneh yang terjadi di hari keempat ini. Bams dan Karina kaget melihat Rian sedang menenggelamkan dirinya ke dalam sebuah kolam kecil. Dan saat Karina mencoba untuk mengajak Rian pergi ke lantai atas, Rian sangat terlihat ketakutan. Hal ini membuat Karina harus mencari tahu apa penyebabnya. Karina melihat dokumen-dokumen dari dokter sebelumnya yang menangani Rian. Ia menemukan sebuah tulisan yang di dalamnya ada sebuah larangan untuk menyanyikan lagu Nina Bobo kepada Rian. Malamnya, Rian seperti kesurupan yang membuat Karina mengambil tindakan untuk menyuntiknya sehingga membuat Rian terbius. Kemudian saat Bams sedang menonton TV, tiba-tiba mati lampu. Dan muncul penampakan ayahnya Rian tepat di belakang Bams. Hal itu juga dialami oleh Karina. Saat melewati sebuah lorong, Karina mendapat telepon dan senternya menerangi arah belakang, yang dimana penampakan ayah Rian ada di belakangnya. Mereka tidak menyadari hal itu. Bams membawa lilin mendengar panggilan Karina. Tiba-tiba di depan Bams muncul sosok putih yang langsung menampar Bams. Dan tepat bersamaan dengan hidupnya lampu di rumah itu. Kejadian menakutkan pun menimpa Karina yang sedang tidur. Di belakangnya ada Lala yang sedang bermain lompat tali. Karina menyadari hal itu saat akan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Saat perasaan cemasnya belum hilang, lalu terbukalah pintu kamar. Ia merasakan ada orang yang masuk dan tiba-tiba itu adalah Bams yang ketakutan untuk tidur sendirian. Dan meminta izin pada Karina untuk tidur di kamar itu juga. Di hari kelima, Karina kembali menghipnotis Rian dan menanyakan keadaan Rian saat ini. Rian menjawab ia merasa takut. Rian bilang ayahnya mati, ibunya mati, dan termasuk adiknya. Saat Karina menanyakan apakah penyebab kematian mereka, namun Rian seperti kesurupan dan membuat Karina dan Bams panik. Malamnya Karina mulai diganggu. Saat ia mengantar pakaian ke lantai atas, ia melihat Lala berdiri di lorong kamar. Karina mendekat dan ia kaget saat hantu Lala melotot dan membuka mulutnya. Karina menjerit dan membuat Bams datang menanyakan apa yang telah terjadi. Kini Karina berdiri di sebuah kamar. Ia kaget seperti ada sesuatu yang lewat di dalam kamar itu. Dan tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Karina masuk ke dalam dan ternyata kamar itu sangat berantakan. Singkatnya, kini telah menunjukkan hari ke-10. Karina terlihat begitu frustasi karena ia belum bisa menunjukkan hasil yang baik. Ia belum bisa membujuk Rian untuk terbuka kepadanya. Saat Karina ingin beristirahat, ia mendengar suara piring pecah. Ternyata itu ulah Rian. Karina sempat marah namun ia sadar tindakannya itu salah. Tiba-tiba Rian melihat sosok ayahnya berada di belakang Karina dan langsung mendekapnya membuat Karina pingsan. Malamnya, Karina terbangun dari tempat ia tergeletak tadi. Lalu berpindah scene saat Karina sedang menonton TV. Tiba-tiba di belakangnya ada sosok ibunya Rian yang tergantung. Itu sangat mengerikan. Dan tiba-tiba Karina terpental jauh ke belakang membuat ia tak sadarkan diri. Di hari ke-11 terlihat Karina yang masih terbaring di lantai. Ia perlahan bangun dan mencoba untuk melanjutkan apa yang menjadi tujuannya di sana. Tiba-tiba, ia mendapat telepon dari dokter yang sebelumnya menangani Rian. Karina menanyakan perihal tulisannya yang dokter itu buat. Apa alasannya tidak untuk menyanyikan lagu Nina Bobo kepada Rian? Dokter itu tetap menegaskan agar Karina tetap tidak boleh untuk menyanyikan lagu itu. Hal itu membuat Karina penasaran. Malamnya, ketika Rian sedang tidur,
ia menyanyikan lagu itu dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Karina membuat sebuah argumen di video vlognya bahwa tidak masalah jika ia nyanyikan lagu tersebut. Di tempat lain, Bams yang memantau CCTV yang ada di kamar Rian, ia melihat ada sosok hitam berdiri di samping tempat tidur Rian. Ia mencoba menelpon Karina, namun tidak bisa, karena Karina telah mematikan handphonenya akibat selalu ditelepon oleh profesornya. Karina yang sedang tidur, ia diganggu oleh Lara. Karina kaget karena Lara telah ada di belakangnya. Karina mencoba ingin berlari, namun saat dilihatnya lagi, Lara sudah tidak ada. Perlahan, Karina mencoba untuk tidur kembali, dan saat dia menoleh ke belakang, ternyata Lara sudah ada di belakangnya. Hal itu mengagetkannya. Hari ke-12, Rian yang bangun di pagi hari melihat ada yang menyusun mainan kayu di lantai kamarnya. Ia mengetahui ada yang tidak beres. Ia mendatangi kamar Karina lalu mengetuk pintunya. Lalu Rian membuka pintunya dan bertanya pada Karina apakah ia menyanyikan lagu Nina Bobo ketika ia sedang tidur. Namun Karina yang tak percaya hal itu, Karina tidak menjawab pertanyaan Rian. Karina malah menawarinya sarapan. Karina menelpon Bams karena Bams telah mengiriminya pesan sebanyak 200 kali. Bams memberitahu kepada Karina bahwa ada penampakan di kamar Rian. Namun Karina tidak percaya akan hal itu. Karina menceritakan pada Bams saat ia menyanyikan lagu Nina Bobo. Rian malah tertidur pulas. Mendengar kata Nina Bobo, Bams langsung mencari tentang lagu tersebut di internet. Malam harinya, Karina kembali menyanyikan lagu tersebut kepada Rian yang sudah tidur. Kemudian ia beranjak dari kamar Rian dan segera masuk kamarnya untuk beristirahat. Namun ia kaget mendengar suara seperti gelas pecah. Lalu ia keluar dan kaget saat Rian memanggilnya dan memperingatkan Karina agar tidak ke lantai atas, karena itu sangat berbahaya. Di hari ke-13, Rian berdiri di kamarnya dengan keadaan kamar yang sangat berantakan. Lalu datanglah Karina dan menanyakan kenapa kamarnya bisa berantakan. Namun Rian hanya menatap Karina dengan nafas yang tidak teratur. Di sini Karina mulai merasa bahwa dirinya akan berhasil membuat Rian normal kembali. Malamnya, saat Karina sedang menemani Rian yang akan tidur, ia mencoba untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Rian yang mendengar lagu itu langsung melarangnya. Karina bertanya, kenapa Rian melarang dirinya untuk menyanyikan lagu itu? Lalu Rian bercerita, saat Rian masih kecil, setiap kali ia menyanyikan lagu tersebut, ada sesosok makhluk datang dan bermain dengannya. Mereka bermain menyusun kayu dan menyusun kartu. Itulah sebabnya Rian kaget saat melihat susunan kayu saat ia bangun tidur tadi. Namun lama-kelamaan Rian bosan dan membuat makhluk itu marah. Dan pada suatu hari, makhluk itu membunuh keluarganya di depan hadapan Rian. Karina yang mendengar itu seperti tidak percaya. Namun tiba-tiba saat Karina ingin berbicara, ia terpental ke dinding kamar dan melihat sosok makhluk hitam mengerikan yang mencoba mendekat kepadanya. Rian mencoba membantu Karina dan meminta dirinya untuk menutup hidung dan menahan nafas. Seketika mereka hilang dari pandangan makhluk tersebut. Di dalam mobil, Bams yang menyaksikan dari CCTV yang ada di kamar Rian, ia khawatir dan langsung pergi menuju ke rumah itu. Karina dan Rian berusaha membuka pintu, namun semua pintu terkunci dan tidak dapat dibuka. Saat mereka berusaha mencari tempat yang aman, makhluk itu kembali masuk ke dalam ruangan itu. Lalu mereka kembali menahan nafas dan membuat makhluk itu tidak melihat mereka berdua. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu dan berlari menuju ke sebuah lubang ventilasi. Karina meminta Rian agar masuk ke dalam lubang itu, dan kemudian Karina keluar dari ruangan tersebut. Ia bertemu dengan makhluk itu lalu dengan spontan ia menutup hidung dan menahan nafasnya. Saat makhluk itu pergi, Karina berlari menuju ke lantai atas lalu ia duduk di sebuah sofa dengan sangat ketakutan. Lalu tak lama kemudian makhluk itu pun datang lagi, dan Karina langsung menahan nafasnya. Tapi Karina tidak bisa kuat menahan nafasnya lama-lama. Dengan seketika makhluk itu menjerit di depan Karina dan membuat Karina terlempar ke lantai bawah membentur sebuah meja. Rian yang belum keluar, ia menyaksikan kejadian itu, dan makhluk itu pun mengejarnya. Rian masuk ke dalam kamar lamanya lalu mengambil sebuah lakban dan langsung menutup hidungnya. Dan kemudian dia mencoba untuk menyusun kartu yang ada di meja. Di luar rumah, Bams yang baru saja datang mencoba untuk mendobrak pintunya namun tidak berhasil. Sedangkan Rian yang sudah mencoba menyusun kartu itu, ia berhasil menyusunnya hingga puncak.
dan kemudian Ryan terjatuh pingsan bersamaan dengan terbukanya pintu yang didobrak Bams. Bams melihat Karina yang sudah terkapar dan mencoba menyadarkannya. Kini, Karina mengalami gangguan jiwa seperti yang dialami Ryan sebelumnya. Ia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo di dalam ruangan rumah sakit tersebut. Scene menunjukkan sebuah keluarga yang sedang melihat-lihat rumah Ryan tadi yang sepertinya akan mereka beli. Lalu sang marketing rumah membuka kamar di mana tempat Ryan memainkan kartu tadi, dan membuat kartu tersebut berhamburan. Hal itu langsung membangkitkan makhluk yang mengerikan tadi. Dan film pun selesai. Film ini berhasil mendapat nilai 5,2 di IMDb. Sebenarnya dalam film ini banyak adegan yang nggak begitu penting, tapi film ini bisa dibilang cukup seram dengan keadaan rumah yang cukup mengundang kehororannya. Nah gimana? Jika kalian ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film silahkan tulis di kolom komentar juga, dan insya Allah kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.